Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah George bin Tozira, Panglima Bizantium yang mendapat hidayah di medan perang. Tak semua orang bisa mendapatkan hidayah dari Allah secara begitu saja. Pasalnya, hanya orang-orang tertentu saja yang dikehendaki oleh Allah yang bisa mendapatkan hidayah. Terlebih, hidayah memang sangat istimewa dan mahal harganya. Salah satu orang yang sangat beruntung mendapatkan hidayah dari Allah adalah seorang panglima perang bernama George bin Tozira. George bin Tozira bukanlah seorang panglima muslim. Justru, George bin Tozira merupakan panglima pasukan Bizantium yang memimpin pasukan Roma dalam perang Yarmouk. Dalam perang tersebut, George bin Tozira harus berhadapan dengan Panglima Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anh yang memimpin pasukan Islam. Ajaibnya, George bin Tozira justru mendapatkan hidayah saat ia tengah berada di medan perang. Sebelum peperangan, George bin Tozira sempat melakukan dialog dengan Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anh. Saat itu, George bin Tozira memanggil Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anh, sang pedang Allah, untuk keluar dari pasukan yang kemudian digantikan sementara oleh Abu Ubaidah. Mereka berdua pun berdiri berhadap-hadapan di atas kuda tunggangan mereka masing-masing. George pun bertanya, "Apakah Allah menurunkan pedang dari langit kepada nabi kalian, lalu ia memberikannya kepadamu? Kemudian tidaklah pedang itu berjumpa dengan suatu kaum, kecuali ia berhasil mengalahkannya?" Khalid pun menjawab tidak. Kemudian George kembali bertanya, "Lalu mengapa engkau disebut dengan Saifullah atau pedang Allah?" Khalid menjawab, "Sesungguhnya Allah mengutus nabinya ke tengah-tengah kami. Ia mendakwahi kami, namun kami semua lari tak mengajukannya. Lalu sebagian kami ada yang membenarkan dakwahnya dan mengikutinya, sementara yang lain menjauhi dan mendustakannya. Aku termasuk orang yang menjauhi, mendustakan dan memeranginya. Setelah itu, Allah memberi hidayah kepada kami. Kami pun mengikuti ajarannya. Ia berkata kepadaku, 'Engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang ia hunuskan kepada orang-orang musyrik.' Ia mendoakanku dengan kemenangan, lalu melakobiku dengan Saifullah. Dari situlah aku menjadi orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang musyrik." George kembali bertanya, "Apakah orang yang hari ini meluk Islam, wahai Khalid, sama pahala dengan ganjarannya?" Khalid pun menjawab, "Iya, bahkan bisa jadi lebih utama." Pasca berdialog panjang dengan Khalid, hati George bin Tozira pun terketuk dan cenderung kepada Khalid. Di dalam sanubarinya yang terdalam, sempat terbersit untuk memeluk agama Islam. Di tengah medan perang, George bin Tozira kemudian berkata, "Ajarkanlah aku tentang Islam." Hal tersebut tentu membuat pasukan Roma menjadi sangat terkejut. Khalid kemudian mengajak George bin Tozira menuju tenda, mengajarinya berwudu dan mengajarinya sholat 2 rakaat. Setelah memeluk Islam, George bin Tozira diberitahu bahwa berangkat ke medan perang bukanlah semata-mata untuk membunuh, namun tujuan utamanya adalah untuk memberi hidayah. Setelah keluar dari pasukan Bizantium, George bin Tozira pun begitu dimusuhi oleh pasukan Bizantium. George bin Tozira tentu berbalik posisi. Ia berdiri di samping Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anh untuk memerangi pasukan Bizantium yang melawan Islam dalam perang Yarmouk. Ternyata, dalam perang Yarmouk tersebut, George bin Tozira mengalami luka parah dan akhirnya ia pun mati syahid. Meskipun hanya 1 kali melakukan sholat 2 rakaat, namun George bin Tozira berhasil mati syahid di medan jihad. Demikianlah George bin Tozira yang baru saja memeluk Islam dan kemudian mati syahid. Ternyata orang yang baru memeluk Islam dan sedikit amalnya bisa lebih unggul dibandingkan orang yang sudah terlahir sebagai muslim. Pasalnya, George bin Tozira berhasil mendapatkan kemuliaan dari Allah
melalui hidayah dan berjihad di jalan Allah. George bin Tozira pun menjemput kematian sebagai seorang syuhada. Hidayah dan menjadi mu'alaf Islam dapat datang kepada seseorang bisa kapan saja dan tak mengenal lokasi. Begitu juga yang dialami Panglima pasukan Romawi Bizantium, George bin Tozira. Hidayah datang kepadanya justru saat dia tengah siap berperang memimpin pasukannya yang sudah siap siaga. Saat perang Yarmouk, George Tozira memimpin pasukan Roma berperang menghadapi umat Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Sebelum pecah pertempuran, terjadi kejadian yang menarik. George berdialog dengan Khalid hingga ia masuk Islam dan berpindah posisi menjadi pasukan kaum muslimin. Dalam kondisi demikian, bayangkan apa yang dirasakan pasukan Romawi Bizantium saat itu. Tentu moral pertempuran mereka kaget dan mengendur, dan pastinya George adalah orang pertama yang hendak mereka bunuh. Ketika pasukan tengah bertemu, George memanggil pedang Allah Khalid bin Al-Walid. Khalid pun keluar dari pasukan dan Abu Ubaidah menggantikan posisinya. Di tengah ribuan pasukan, kedua panglima perang itu berdiri berhadap-hadapan hingga leher tunggangan mereka bertautan. George berkata, "Wahai Khalid, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Jangan berbohong, karena orang yang merdeka tidak pantas berbohong. Jangan pula kau tipu aku, karena orang yang mulia tidak akan menipu." George melanjutkan, "Apakah Allah menurunkan pedang dari langit kepada nabi kalian, lalu memberikannya kepadamu? Kemudian tidaklah pedang itu berjumpa dengan suatu kaum, kecuali ia berhasil mengalahkannya?" "Tidak," jawab Khalid singkat. "Lalu mengapa engkau disebut dengan Saifullah atau pedang Allah?" tanya George yang benar-benar menginginkan jawaban. Khalid menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya ke tengah-tengah kami. Ia mendakwahi kami, namun kami semua lari tak mengajukannya. Lalu sebagian kami ada yang membenarkan dakwahnya dan mengikutinya, sementara yang lain menjauhinya dan mendustakannya. Aku termasuk orang yang menjauhi, mendustakan dan memeranginya. Setelah itu Allah memberi hidayah kepada kami pun mengikuti ajarannya." "Engkau telah jujur kepadaku," sambut George menanggapi penjelasan Khalid. Lalu ia kembali bertanya kepada Khalid, "Wahai Khalid, beritahu aku, apa engkau serukan padaku?" "Kepada persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan meyakini bahwa apa yang ada padanya, wahyu adalah dari sisi Allah." Khalid menerangkan risalah Islam kepada George. "Kalau orang tidak menerima seruan kalian itu?" tanya George. "Jizyah menjamin mereka," jawab Khalid. "Bagaimana kalau mereka tidak mau menyerahkannya?" "Jizyah," tanya George. "Kami perangi mereka," jawab Khalid. "Bagaimana kedudukan orang-orang yang menerima seruan kalian?" tanya George. "Kedudukan kami sama, setara dalam kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kami, baik orang yang mulia atau orang biasa, baik yang awal memeluk Islam dan yang terakhir," jawab Khalid. George kembali mengajukan pertanyaan, "Apakah orang yang hari ini memeluk Islam, wahai Khalid, sama pahala dan ganjarannya?" "Iya, bahkan bisa jadi lebih utama," jawab Khalid. Dengan nada heran, George kembali bertanya, "Bagaimana bisa ia sama dengan kalian, padahal kalian lebih dulu memeluk Islam?" "Kami memeluk Islam dan berbaiat kepada Nabi kami. Di saat kami menjumpainya, datang padanya kabar-kabar tentang kitab-kitab, lalu ia memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah pada kami. Orang yang melihat apa yang kami lihat dan mendengar apa yang kami dengar, membenarkannya, berislam dan membaiatnya. Adapun kalian belum pernah." Demikianlah kisah George bin Tozira yang mati syahid ketika dia memeluk Islam dalam perang Yarmouk. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.